Shalom warga kerajaan sorga, Kingdom Daily Devotion hari ini berjudul kesempatan di dalam kekurangan. Diambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Nah, ketika kita sedang ada dalam sebuah masalah, sedang ada dalam sebuah kekurangan, sedang sakit hati, siapakah yang paling utama kita pikirkan? Pastinya diri kita sendiri, bukan? Alkitab mengajarkan untuk kita mencoba melihat penderitaan orang lain, pergumulan orang lain, bahkan ketika kita sedang ada di dalam sebuah kekurangan atau sebuah kesakitan bahkan. Perhatikan apa yang Elia katakan kepada janda di Sarfat di ayat bacaan yang kita barusan baca, yang sedang ada di dalam sebuah kondisi yang sangat kekurangan. Janda itu mengatakan kepada Elia bahwa dia hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak untuk membuat roti bagi dia dan bagi anaknya. Dan setelah itu, setelah dia makan, itu habis, itulah sisa terakhir. Janda ini ada di dalam posisi yang perlu ditolong. Jelas dia memikirkan dirinya dan anaknya untuk makan. Sisa terakhir daripada apa yang dia miliki. Perhatikan apa yang Elia katakan kepada janda itu. Ayat bacaan hari ini tadi mengatakan bahwa Elia menyuruh janda itu untuk membuatkannya terlebih dahulu roti itu, baru kemudian untuk dirinya. Apa yang terjadi setelah itu? Ada mujizat, penyertaan Tuhan bagi janda tersebut. Tepung dan minyaknya tidak pernah berkurang, sehingga dia dan anaknya bisa makan sampai musim kering itu berlalu. Wow, apa yang Yesus lakukan di kayu salib ketika dia ada di dalam kondisi yang sangat tersiksa. Yesus mengalami rasa sakit fisik, emosional, spiritual yang luar biasa. Ia menanggung semua dosa manusia. Justru di saat-saat terakhirnya, ia memperhatikan kepentingan orang lain. Yesus mengampuni orang yang menyalibkan dia. Bahkan Yesus juga berkata kepada penjahat yang ada di sebelahnya, "Sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus." Yesus juga memastikan bahwa ibunya akan dirawat oleh Yohanes muridnya. Yesus tidak memikirkan dirinya sendiri, bahkan ketika dia ada di dalam sebuah penderitaan yang luar biasa. Mari kita belajar untuk membiarkan Tuhan memakai kekurangan dan kesakitan kita mungkin yang kita sedang alami untuk jadi berkat buat orang lain. Biarkan dunia melihat kemuliaan Tuhan melalui apa yang sedang kita lewati. Justru ini kesempatan di dalam sebuah kekurangan, di dalam sebuah pergumulan hidup, di mana kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan bisa dinyatakan dari hidup kita. Kalau hidup kita baik-baik saja dan kita memberi, itu normal-normal saja. Tetapi justru di dalam kondisi yang sangat terjepit, kondisi yang sangat kurang, kondisi yang mungkin sedang tersakiti hari ini, dan kita masih mau memperhatikan kepentingan orang lain, disitulah mujizat terjadi, disitulah hal perkara besar terjadi. Karena Tuhan mau menyatakan dirinya di dalam hidup kita, melalui kita, untuk membawa kemuliaannya bagi orang-orang di sekitar kita. Apapun pergumulanmu hari ini, jangan pernah lupa terus jadi berkat, terus bagikan apa yang Tuhan mau kita bagikan hari ini. Pastinya kita berdoa sebentar bahwa damai sejahtera Tuhan, sukacita, hikmat Tuhan akan terus berikan kepada kita untuk melewati pergumulan-pergumulan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami baru belajar ada sebuah kisah yang luar biasa. Di dalam sebuah kekurangan, justru Tuhan mau supaya kami menabur terlebih dahulu, menabur kebaikan, menabur untuk memperhatikan orang lain, menabur untuk mendahulukan kepentingan orang lain. Bahkan di dalam kondisi yang kami mungkin sedang kurang, sedang terjepit, sedang ada di dalam sebuah kesakitan, kami mau justru mau menjadi berkat. Kami mau mendengarkan orang lain ketika mereka punya masalah, ketika justru kami pada hari ini perlu didengar. Tapi apapun itu Tuhan, yang Tuhan bawa dalam hidup kami, ketika ujian itu datang, dan di mana kami diberikan kesempatan, di mana di dalam kekurangan kami bisa memberi. Biarkanlah Tuhan itu menjadi sebuah pelajaran yang indah juga bagi kami, dan hidup kami mau jadi berkat, mau jadi bejana bagi orang lain. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami tahu Tuhan yang adalah juru selamat kami, sumber atas segala sumber, atas hidup kami, senantiasa tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami tidak akan hidup di dalam sebuah pergumulan selama-lamanya. Kami cuma melewati pergumulan ini bersama dengan Tuhan. Dan hari ini aku berdoa Tuhan,
Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada hikmat, ada pengharapan yang melengkapi hidup kami. Bahkan semua kebutuhan kami yang kami butuhkan, hari ini Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Terima kasih Bapak yang baik, kami belajar sebuah prinsip firman Tuhan yang luar biasa. Di dalam kekurangan kami, justru itu adalah kesempatan kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapak yang baik, kami buka hari yang baru, hari yang indah bersama dengan Yesus. Dan perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan ada bersama dengan kami sepanjang hari yang indah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan amin. Have a blessed day dan Tuhan Yesus memberkati.